Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Hari ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di SDN Plakpak 6, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Luar biasa sekali, siswa-siswi di sini menggunakan busana muslim karena bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Nah, ditemani kepala sekolah, rekan guru, serta seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Plakpak 6. Dari SDN Plakpak 6, salam Lensa Pendidikan! Salam Lensa Pendidikan! SDN Plakpak 6, SDN Plakpak 6, betul? Ya, betul, Ini Mbak. saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Adil Rahman. Bapak Adil Rahman, keren sekali. Nampaknya energik ya. Kalau sekolah baru atau sudah Baru. berapa tahun? Baru 8 bulan. Baru Dapat 8 mandat baru bulan. 8 bulan. Sekolahnya memang nuansanya biru ya. Iya. Ini sejak 8 bulan. Kepemimpinan Bapak atau memang sudah dari dulu warnanya biru? Enggak, barusan ini. Oh. Semuanya barusan. Jadi apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang SDN Plakpak 6 ini Bapak? Ini untuk Kita ke kelas berapa ya, ini? Kelas 6. Kelas 6. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini kelas berapa ini? Ini kelas 6. Kelas 6. Iya. Sekarang ini kegiatan pembelajaran apa? Untuk saat ini jam ketiga 4 ini pelajaran agama. Pelajaran agama. Iya, Oke. pelajaran agama. Sedang prosesnya apa sekarang ini? Untuk program yang di untuk saat ini semester awal ini ada program untuk keagamaan. Itu saya pribadi itu hafalan juz 5, juz 30. Semua kelasnya itu bukan hanya kelas 6 namun kelas 4 kelas 5 kelas 6. Kelas tinggi ya? Iya, kelas tinggi, Kelas kelas 4, tinggi, kelas 6. iya. Ini inovasi dari Bapak Kepala Sekolah atau bagaimana? Ini ada sinerginya dengan guru. Programnya apa dari guru? Ya, saya menyetujui saja. Kebetulan programnya itu bagus, sesuai dengan kondisi masyarakat di sini. Ya, yang karena religius. memang kondisi pedesaan, agamis Iya, ya, iya. religius, betul. Terkait dengan hal itu Bu, karena memang ya dari pihak kepala dinas memang penekanannya dari beliau menjadi kepala dinas memang penekanannya itu Al-Quran. Dan banyak sekolah-sekolah di luar sana yang penekanannya juga seperti itu. Jadi saya punya inisiatif pada diri sendiri itu untuk bukan hanya meniru, namun agar supaya siswa-siswi di SDN Plakpak 6 itu agar bisa bukan hanya istilahnya bukan hanya tahu baca Al-Quran, namun menghafal, nah betul, agar nantinya kalau sudah hafal nantinya kan bisa untuk dipahami, sudah dipahami agar dari diri badan dari jasmani dan rohaninya siswa-siswi di SDN ini agar menyatu dengan Al-Quran. Selaku guru PAI, Ya. bagaimana respon siswa tentang program Bapak ini? Apakah ya. kewalahan dengan hafalan-hafalan seperti itu? Alhamdulillah
terkait dengan hafalan juz amma dari kelas 4 sampai kelas 6 ini, setelah saya interview dari per individu siswa, itu sangat luar biasa sih, sangat luar biasa sekali. Karena memang karena di sini itu di daerah Pelapak ini bukan hanya sebatas tidak seperti daerah-daerah selatan dari Pelapak ya. Memang dari segi agamanya itu memang agak lebih tinggi. Jadi penekanannya dari orang tua itu sangat luar biasa sekali. Jadi pada saat itu saya menginterview per individu siswa itu ternyata banyak yang sudah hafal. Oh. Iya, tinggal saya mentakdir. Hanya memoles terus agar siswa itu tambah hafalannya. Ini juga kelasnya sangat dekoratif ya, keren nuansanya di luar biru, di dalam kuning. Oke, di sana juga ada pojok baca. Bisa dijelaskan kepada Tretan dan Madura TV untuk penerapan pojok baca sendiri bagaimana setiap hari? Untuk pojok baca mungkin yang lebih terkait dengan hal ini mungkin wali kelasnya, karena saya sendiri beragama. Namun ada hal sepintas menurut saya itu literasi seperti ini memang sangat penting. Karena apa? Dengan membaca anak-anak itu ilmu itu kan tanpa dibaca sulit kan? Untuk mengikat ilmu yang ada pada misalnya seperti buku dan sebagainya, kalau tidak dibaca kita tidak tahu isinya apa gitu. Kalau kita diterapkan seperti membaca literasi, membaca dan sebagainya, kita akan tahu sedikit demi sedikit, pasti siswa itu akan istilahnya pengetahuannya lebih tambah. Betul. Ya. Dalam Islam saja yang pertama kali kan? Betul, Iqra. Betul. Bacalah. Kalau kita sudah membaca, insya Allah ilmu pengetahuan mulai muncul pada diri siswa. Ini kelas 6, ada berapa jumlah siswanya? Siswa kelas 6 itu 28. Bapaknya nggak hafal ya? soalnya bukan guru kelas. Bukan guru kelas. Saya hafalnya di kelas 1 sampai kelas 6 itu kan semuanya belajar. Iya, oke. 28 siswa, keren sekali. SD Pelapak 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik. Sehat semua? Terkait dengan hafalan juz amma juz 30 ya, adik-adik semuanya sudah hafal semua? Insya Allah. Sudah hafal full dari An-Naba sampai An-Nas? Insya Allah. Nanti Bapak coba ya satu persatu, nanti saya merojaah mentakrir dari hafalan adik-adik semuanya yang ada di kelas 6 ini. Mungkin saya memanggil satu siswa untuk depan, ya untuk depan, maju ke depan, Rita untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Inna lil muttaqina mafaza. Istana tidak dilayat. حدائق وأعنابا وغرائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Setelah kita melihat pembelajaran di kelas 6 tadi ya, program unggulannya itu menghafal. Nah, karena sekarang ini zamannya sudah digitalisasi, Bapak. Apakah plak-plak 6 ini sudah memasuki era itu? Wah, itu pasti. Oh, pastinya. Ini ya, Kelas 4. kelas 4, bener banget ini langsung ya. Kelas 4 ini bukan hanya pembelajaran di dalam kelas yang sudah digital, tetapi mereka dengan tugas-tugas sehari-hari PR itu sudah menggunakan Google Form untuk siswa. Kelas 4 ini? Iya, kelas Keren 4. sekali. Kebetulan ibu gurunya ini gak mendukung, masih muda. Iya benar, karena memang kalau guru-guru muda tuh pasti energi. Harus. Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu siapa? Cantik sekali. Ibu Sri Wahyuni. Ini jumlah siswanya. Ini jumlah siswanya ada berapa ini? 17. Ada 17. Berarti lebih banyak yang kelas 6 tadi. Iya. Ya? Ini juga sama, juga kelasnya dekoratif memang ya. Terus di sini ada pojok baca. Iya. Nah, ini mungkin Radar dari Madura TV belum tahu bagaimana penerapan pojok baca di SDN Plak-Plak 6 ya. Sebelum masuk, 15 menit sebelum masuk kita mengadakan literasi dulu untuk membaca. Setelah itu anak-anak kita refleksikan dulu, ditanyakan tadi baca buku apa isinya seperti itu. Jadi selain membaca, anak-anak juga diminta mereview Ya, hasil bacaannya. Ya, Oke, keren sekali. Untuk pembelajaran digital ini sudah berlangsung berapa lama Bapak Ibu? mulai dari awal pembelajaran, dari awal semester itu. Jadi baru tahun ini berarti? Ya, baru tahun ini. Berarti sebelum-sebelumnya belum pembelajaran digital? Berarti sejak kepemimpinan Bapak ya, Iya. pembelajaran digital ya? Oke. Ya karena fasilitas belum mendukung sebelumnya, untuk sekarang sudah agak Dapat bantuan kurang begitu. Chromebook ada berapa bantuannya? Ada ya, semuanya kan 18. 18. Iya. Keren sekali. Terima kasih Ibu, silakan dilanjutkan. Ini sedang pelajaran apa ini? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini untuk bahasa Indonesia kita akan belajar awalan ber. Nah seperti ini awalan ber. Fungsinya kita menggunakan ber ditambah kata dasar kan sudah tahu ya. Baik, ternyata Radar Madura TV, setelah tadi kita melihat bagaimana kondisi fisik dan pembelajaran di SDN Plak-Plak 6 ini luar biasa sekali. Selain keagamannya kental sekali ya Bapak ya, program-programnya juga keren, di sini juga literasinya juga tidak kalah. Untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Plak-Plak 6 ini nanti akan kami bahas di sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Korwil Campidikbud, kemudian juga ada Bapak Pengawas Sekolah dan PPAI. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Radar Madura TV, terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Jangan lupa berikan dukungan seperti like, komen untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Pegantenan, dan kemudian jangan lupa di-subscribe untuk mengetahui bagaimana perkembangan roadshow kita di seluruh sekolah di Kecamatan Pegantenan. Nah, saat ini setelah tadi saya melakukan roadshow, melihat kondisi sekolah bersama Kepala SDN Plak-Plak 6, hari ini saya akan melakukan perbincangan lebih eksklusif, tentunya bersama orang-orang luar biasa di samping kanan dan di samping kiri saya. Yang pertama saya perkenalkan dulu, di paling kanan di sana ada Bapak Muhalli MMPD selaku Korwil Campidikbud Kecamatan Pegantenan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat ya Bapak ya. Semangat. Semangat menemani tim Lensa Pendidikan roadshow di seluruh sekolah di Kecamatan Pegantenan. Kemudian di samping kanan saya ada Kepala Sekolah SDN Plak-Plak 6 Bapak Adilah Rahman, SPDSD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, tetap semangat ya Bapak ya. Alhamdulillah, semangat. Terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di SDN Plak-Plak 6 ini yang luar biasa. Nuansanya biru ternyata.
Kemudian di samping kiri saya ada pengawas sekolah Bapak Muzaki MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi tetap semangat ya wabarakatuh. Bapak ya. Semangat. Di samping kiri Bapak Muzaki ada Bapak Umar Faruk MMPD selaku pengawas PAI Kecamatan Pegantenan. Oke, tetap semangat Bapak-bapak sekalian. Semangat. Bapak Adil, ini saya Iya. panggilnya Bapak Adil ya. Iya, panggilan memang adil. Dan semoga dengan nama Adil ini semoga juga bisa adil kepada Amin. seluruh siswa dan rekan guru di SDN Iya. Plak-Pak 6. Amin, amin, amin. Bapak Adil, Iya. tadi kita juga setelah roadshow melihat bagaimana kondisi di SDN Plak-Pak 6 ini luar biasa sekali. Programnya yang ditekankan di sini ada penanaman karakter keagamaan, Iya. betul? Iya, betul. Di kelas 6 tadi juga ada hafalan ya, itu ya? Iya. Hafalan juz amma, Iya, juz betul. 30 Iya. untuk seluruh siswa kelas 6. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang program seperti itu? Ya, program tersebut memang sangat baik dikarenakan satu yaitu pengenalan agama kepada siswa. Bukan hanya bisa membaca tetapi juga bisa menghafal agar siswa itu lebih meresapi apa pelajaran agama itu. Betul, oke. Nah, kemudian karena di sini juga didukung lingkungan yang agamis ya. Iya, pastinya. Jadi sekolah juga harus menekankan penanaman karakter keagamaan juga harus kuat. Iya. Kemudian Bapak Adil, Iya. apa lagi program unggulan yang ada di sekolah ini selain ada hafalan juz 30 itu tadi? Pembelajarannya digital, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu setiap tugas siswa, baik PR atau lainnya itu sudah menggunakan Google Form. Menggunakan Jadi Google Form. siswa itu di rumah tinggal, gurunya cuma ngirim link. Dan siswa itu didampingi orang tua di rumah untuk mengerjakan PR itu. Karena kalau dibiarkan ke siswa tanpa kontrol dari orang tua, ya takut tugasnya ada kerjakan nonton yang Malah lain. nonton yang lain. Iya. Karena biasanya siswa kayak Iya, gitu ya. Oh. makanya sebelum pelaksanaan tersebut, saya itu mengumpulkan wali murid, dikumpulkan, disosialisasi dulu bahwa program ke depan seperti ini memang sesuai dengan nawacita sekarang, digitalisasi dalam dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah, ya dari wali murid itu menyambut baik apa yang menjadi gagasan dari sekolah ini. Kemudian selain itu penanaman karakter keagamaan dengan cara hafalan juz 30 itu kira-kira apa lagi Bapak programnya di sini? Yaitu selain hal tersebut juga menanamkan masalah kebersihan. Setiap siswa apabila membuang sampah sembarangan, maka siswa tersebut harus mencari sampah di sekitar sekolah itu sebanyak 20. Waduh, jadi satu kali buang sampah sembarangan Iya, hukumannya seperti itu Iya. ya? Oke, jadi sekaligus membersihkan Iya. sekolah, keren sekali. Jadi siswanya sejauh ini bagaimana responnya tentang reward seperti itu? Bukan reward sih sebenarnya. iya bukan reward ya, hukuman. Ya awal-awalnya memang siswa itu ya mengeluh ya. ya begini, tetapi alhamdulillah sekarang bisa dilihat keadaannya sudah bersih, Memang ya. Lingkungan sudah sekolahnya terbiasa ya, sudah tidak ada kendala sekarang. Oke, kita beralih ke Bapak Korwil Sampirikbud Kecamatan Pegantenan, Bapak Muhalli. Bagaimana kritik dan saran Bapak untuk sekolah ini? Baik, terima kasih. Secara keseluruhan perlu kami sampaikan dulu bagaimana kondisi SDN Plak-Pak 6 ini. Kepala sekolah SDN Plak-Pak 6 ini adalah termasuk kategori baru. Baru 8 bulan ya? Iya, Baru 8 bulan. Memang ketika awal masuk ke SDN Plak-Pak 6 ini asalnya guru SDN Pasanggar 3 juga Kecamatan Pegantenan. Iya. Pak Sanggar. Ketika masuk ke SDN Plak-Pak 6 ini memang yang dilihat pertama kali memang konsultasinya ke kami, ke Korwil, Ke Pak Korwil. pengawas, ke PAI itu. Apa langkah kami ke depan itu? Setelah dievaluasi ternyata memang kami menganjurkan untuk SDN Plak-Pak 6 ini adalah membangun fisik dulu. Karena waktu itu ketika Pak Adil ini masuk ke Plak-Pak 6, kondisi fisik ya kurang layak lah di tempat Kurang itu untuk representatif ya? proses belajar mengajar. Setelah itu saudara dari Lensa Pendidikan juga bisa melihat kondisi seperti ini dikerjakan selama usia 8 bulan dari fisik, setelah fisik baru bekerja ke Pembelajaran. berbasis IT. Ini bukan hal mudah. Betul. Bukan hal mudah.
Tetapi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Kepala SDN Plak 6 ini. Dari masa 8 bulan ini bisa Membuat perubahan secepat itu. Jadi fisik maupun non fisik. Dan mudah-mudahan ke depan dan atas dukungan kami di stakeholder di lingkungan sini, mudah-mudahan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat. Betul. Kenapa? Karena tujuannya demi kepentingan masyarakat juga, Betul. termasuk alumni di sini yang diharapkan siap pakai sudah setelah alumni di SDN Plak 6 ini. Artinya yang dilakukan Bapak Adil ini sangat cepat dan berarti keputusan pemindahan Bapak Adil ke sini berarti Sudah keputusan pas yang tepat ya? Iya, sesuai dengan namanya Adil itu. Adil. Betul. Adil memperbaiki fisik dan menambahkan juga pembelajaran. menambahkan sedikit selain terhadap pembangunan fisik, yang pertama saya itu yang identifikasi masalah pembelajaran yaitu dengan cara mengadakan in-house training kepada guru-guru untuk mengupgrade kemampuannya. Betul. Jadi pendapat saya pribadi ya, saya pikir saya membangun pendidikan ini kalau tidak mulai dari gurunya siapa? Kan harusnya dari gurunya. Nah, kira-kira apa itu kiat-kiat yang Bapak lakukan untuk mengembangkan potensi guru? Ya itu, Pak, dengan mengadakan in-house training, pelatihan mandiri di sekolah. Jadi saya mendatangkan narasumber yang sekiranya representatif itu, dan itu memang sudah dijalankan di sini. Jadi setiap semester itu ada tiga kali in-house training di sekolah ini. Di awal pembelajaran, di pertengahan semester, dan di akhir semester. Itu dilaksanakan. Itu merupakan langkah untuk Ya. mengembangkan potensi guru ya. Potensi guru. Kemudian saya beralih kepada Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Muzaki. Bapak ini tentunya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Bapak Korwil. Karena kan sekolah ini masih baru 8 bulan dipimpin oleh Bapak Adil. Kira-kira apa pendapat Bapak tentang kepemimpinan Bapak Adil ini? Ya, terima Dan kasih. tentunya untuk tentang perubahan sekolah ini juga. Ya, terima kasih karena memang saya jadi pengawas di Pekanbaran sejak tahun 2008. 2008? 2008. Masya Allah. Dan kebetulan karena waktu itu pengawas lengkap 7, saya kebetulan pengawas di daerah gugus 6 terpencil yaitu Ampender, Tanjung, Pesangkeren. Tapi sewaktu-waktu kan kita keliling satu kecamatan. Memang kondisi SDN Plak 7 ini Plak 6, maaf. Plak 6 tidak seperti sekarang. Hanya dengan kepemimpinan Pak Adil sejak diorbitkan yaitu Langsung disulap. termasuk fisiknya, pagar-pagar dan penghijauan ini alhamdulillah sudah baik. Dan yang kedua, barusan telah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa di bidang imtaknya, iman takwanya alhamdulillah sudah mulai berjalan, termasuk seperti menghafal juz 30 dan pembiasaan dan lain sebagainya. Dan juga ada pembiasaan menyambut siswa. Iya, setiap pagi. Pembiasaan betul. Terus sekarang di bidang ipteknya, ternyata pembelajarannya sudah digitalisasi. Betul. Dan kalau saya lihat Pak Adil ini backgroundnya sejak jadi guru sudah memang zaman milenial. Jadi sudah di era digitalisasi. Beda dengan saya dulu belum ada seperti itu. Hanya perlu ditekankan kepada Pak Adil, barusan langkah-langkahnya sudah bagus, yaitu diantaranya mengadakan IHT, in-house training terhadap guru-guru, untuk melatih bagaimana guru-guru dari kegiatan KBM konvensional menuju era digitalisasi. Saya berharap, karena insya Allah di masa-masa sekarang sudah ada sarana seperti Chromebook dan lain sebagainya, dan barusan sudah memakai Google Form. Sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan wali murid, masyarakat, bagaimana bisa mendukung. Hanya sementara kendalanya untuk di daerah Pegantengan, memang insya Allah nggak tahu kalau di Plak 6 ini wali murid karena daerahnya masih belum begitu seperti di kota, mungkin ada kendala-kendala sedikit kaitannya dengan penggunaan HP dan lain sebagainya, karena tidak boleh tidak orang tua itu harus andil penuh dalam kegiatan anak-anaknya di rumah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan tambahan lagi,
karena ini memang sudah eranya begini dan Pak Adil selaku kepala sekolah sudah mengikuti perkembangan saat ini, perlu ya usahakan langkah-langkah lebih lanjut dengan kegiatan KBM era digital ini sehingga nanti menghasilkan siswa-siswa yang lebih berprestasi. Kesimpulannya berarti dari Bapak Muzaki ini dengan program yang Bapak laksanakan seperti digitalisasi, itu semua kan harus membutuhkan kontribusi dari orang tua juga. Orang tua juga harus paham bahwa sekarang ini sudah zamannya digitalisasi. Jadi anak-anak ketika menggunakan Android juga harus diawasi. Betul. Kemudian kita beralih ke pengawas PAI. Bapak tadi juga dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana program penanaman keagamaan di sini, bisa diberikan tanggapan tentang hal tersebut, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku WPAI di Kecamatan Pegantengan menilai dari perkembangan keadaan sekolah dari SDN Plak 6 ini dari beberapa dimensi. Saya bangga dengan paparan dari Bapak Korwil, dari Kepala Sekolah, dari Bapak Pengawas. Intinya Plak 6 sudah menjawab tantangan 4.0. Ya. Ya kan? Artinya di Plak 6 ini ada potensi-potensi yang sudah dikemas sedemikian rupa akan dijual hasil produknya ke masyarakat wali murid. Sekarang sudah terjawab. Nah, sudah terjawab. Ya, sudah Jumlah terjawab. siswanya ada berapa? 142. 142. Apakah terjawab itu menurut Bapak? Ukuran sekolah. Kalau sudah standarnya siswa 140, itu tidak menutup kemungkinan 90 ini sudah standar. Iya. Minimal sudah standar, apalagi 140. Sudah lebih dari 100 ya? Berarti potensi penggalian yang ada di sini sudah dikemas sedemikian rupa, digembleng sedemikian rupa, bukan hanya muridnya, bidang agamanya tok, kami tok kecil ya, tapi gurunya juga sama. Mungkin ini pantangan yang terbesar buat Pak Adil dengan stakeholder yang ada di sini. Kenapa pantangan besar? Updatean pesantren, sekolah. Tapi Pak Adil tetap dengan gigih, dengan percaya diri, kami bisa. Betul, tetap Ini, optimis contoh. ya, meskipun diapit banyak sekali lembaga. Contoh, karakter, sudah. Setiap saat sudah, setiap hari sudah. Berarti mengarah ke akhlak. Ya. Kalau sudah dekat dengan pesantren, akhlak nggak dipegang, sekolah ini nggak ada artinya. Nih, sudah keberhasilan satu. Ya. Kedua, saya berterima kasih. Meskipun kami tidak terlalu banyak memaparkan, tapi masyarakat sini sudah menilai, mempercayakan siswanya, anak-anaknya di sini. Di sini bukan sekolah dasar. Menurut pandangan saya pribadi, ini sekolah yang ada di pondok pesantren. Sudah komplit, desainnya sudah komplit, agamanya sudah komplit, hanya tinggal menjual produk. Inilah bukti. Satu harapan kami, saya mengharap ini mungkin ini ada di Plak 6 loh, karena sekitar pondok ya. Bagaimana nanti sudah dicetak siswa sedemikian rupa, sudah ditopoksi saya keagamannya, alumni dari siswa SDN Plak 6 bisa memimpin tahlil, bisa membaca salawat di masyarakat. Nah ini kalau juz menghafal itu sudah alhamdulillah. Insya Allah saya berkeyakinan penuh karena Pak stakeholder yang ada di sekitar ini kerjasama dengan pondok pesantren sudah ada di sini. Pak Adil sudah memahami betul. Buktinya ini dipulangkan karena ada ujian madrasah. Karena ujian madrasah. Berarti sudah ada komunikasi sama-sama. betul. Inilah. Jadi harapan kami sebagai WPAI berterima kasih betul Pak Adil, saya yakin, aku yakin bismillahirrahmanirrahim kedepannya Plak 6 itu jadi ojek pilot di sekolah yang lain. Amin. Terima kasih Bapak Umar, terima kasih. Terakhir Bapak Adil, apa target Bapak ke depan dan terakhir harapan, baik itu harapan untuk siswa-siswi di SDN Plak 6 ini, harapan untuk guru-guru, kemudian harapan untuk masyarakat di sekitar sini, dan harapan untuk dinas pendidikan. Silakan Bapak. Target saya ke depan ya, mungkin pembelajaran digital itu tidak hanya di kelas tinggi, tapi mulai dari kelas rendah. Targetnya ke sana ya? Iya. Terus harapan ke depan
yaitu Pak, terjadinya sinergi antara masyarakat dengan guru dan stakeholder sekolah ini. Karena apa? Tanpanya adanya sinergi yang kuat, kita itu rasanya sulit untuk mencapai pendidikan yang layak itu, Pak. Jadi semua aspek juga Iya, semua harus mendukung semua. Ya, itu saja. Iya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Muhalli, Bapak Adi, Iya. Bapak Muzakir, dan Bapak Umar. Baik, Ternyata Dharma Dura TV, itu tadi perbincangan saya bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pegantenan. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Adil ini bisa terrealisasikan untuk meningkatkan Amin. mutu pendidikan Amin, di amin. Kecamatan Pegantenan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Saya Mia Sofia pamit undur diri dari kita berlima. Salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.